Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa titik bekam sunnah yang wajib kalian ketahui. Al-Kahil. Al-Kahil adalah titik bekam yang berada di bagian belakang tubuh, tepat di pertemuan antara leher dan punggung atas. Letaknya kira-kira pada tonjolan tulang yang paling menonjol saat kepala menunduk, yaitu sekitar ruas tulang leher ke-7, C7. Dalam praktik bekam sunnah, titik ini termasuk yang paling terkenal karena disebut dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Muhammad pernah berbekam di area tersebut. Secara tradisional, Al-Kahil dianggap sebagai titik penting untuk membantu mengurangi keluhan yang berkaitan dengan kepala, leher, bahu, dan tubuh bagian atas. Banyak praktisi bekam menggunakan titik ini untuk keluhan seperti pegal leher, bahu tegang, sakit kepala, mudah lelah, hingga rasa berat di punggung atas. Dalam pandangan pengobatan tradisional, area ini dianggap sebagai jalur berkumpulnya ketegangan dan sirkulasi darah pada tubuh bagian atas. Dari sisi anatomi modern, daerah Al-Kahil berada di sekitar otot trapezius dan jaringan otot penyangga leher. Karena itu, bekam pada area ini sering memberi sensasi rileks pada otot yang tegang akibat aktivitas berat, posisi duduk lama, atau stres. Pada praktik bekam basah, biasanya area ini disedot terlebih dahulu menggunakan kop, lalu dibuat goresan ringan superficial sebelum dilakukan penyedotan kembali. Yang kedua adalah titik al-ahda'ain. Posisi di titik ini adalah dua titik bekam yang terletak di sisi kanan dan kiri leher bagian belakang. Kurang lebih berada di bawah telinga dan di samping otot leher besar yang terasa menonjol ketika kepala dipalingkan. Dalam tradisi bekam sunnah, titik ini dikenal sebagai salah satu lokasi yang pernah digunakan untuk bekam dan sering dikaitkan dengan keluhan di area kepala dan wajah. Secara tradisional, al-ahda'ain digunakan untuk membantu mengurangi sakit kepala, migrain, tegang leher, gangguan penglihatan akibat kelelahan, serta rasa berat pada kepala. Banyak praktisi bekam juga menghubungkannya dengan keluhan sinus, nyeri rahang, dan stres karena area ini berada dekat jalur otot dan pembuluh darah yang berhubungan dengan kepala. Dilihat dari anatomi modern, titik ini berada di sekitar otot sternocleidomastoid dan dekat dengan pembuluh darah besar seperti arteri karotis serta vena jugularis. Karena lokasinya cukup sensitif, bekam di area al-ahda'ain memerlukan kehati-hatian lebih dibanding titik punggung biasa. Tekanan kop yang terlalu kuat atau sayatan yang terlalu dalam tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan risiko cedera jaringan, pusing, atau perdarahan berlebihan. Dalam praktik bekam, biasanya penyedotan dilakukan dengan tekanan ringan hingga sedang. Setelah kulit terangkat, dibuat goresan tipis dan superficial sebelum dilakukan penyedotan kembali. Banyak orang merasakan leher menjadi lebih ringan dan otot lebih rileks setelah bekam pada titik ini, terutama bila sebelumnya mengalami ketegangan akibat kurang tidur, stres, atau terlalu lama bekerja dengan posisi kepala menunduk. Yang ketiga adalah titik umumugits atau komah 2. Pada titik ini adalah titik bekam yang berada di bagian atas kepala, sekitar area ubun-ubun atau puncak kepala. Letaknya kurang lebih di tengah kepala apabila ditarik garis dari depan ke belakang dan dari kanan ke kiri. Dalam tradisi bekam Islam, titik ini dikenal sebagai salah satu titik penting untuk keluhan yang berkaitan dengan kepala, pikiran, dan keseimbangan tubuh. Secara tradisional, titik ini sering digunakan untuk membantu mengurangi migrain, pusing, vertigo, gangguan konsentrasi, stres, gangguan tidur, dan rasa berat di kepala. Banyak praktisi bekam juga menganggap area ini berhubungan dengan ketenangan saraf dan kejernihan pikiran, sehingga bekam pada titik ini sering dilakukan pada orang yang mengalami kelelahan mental atau tekanan emosional. Dari sudut anatomi modern, daerah ubun-ubun memiliki lapisan kulit dan jaringan yang relatif tipis dibanding area punggung. Di bawahnya terdapat tulang tengkorak dan jaringan pembuluh darah kulit kepala yang cukup banyak. Karena itu, bekam di titik ini biasanya dilakukan dengan tekanan yang lebih ringan dan goresan yang sangat superficial. Area kepala juga cenderung lebih sensitif sehingga prosedurnya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan nyeri berlebihan atau pendarahan yang terlalu banyak. Dalam praktik bekam, rambut di sekitar titik biasanya disingkirkan atau dibasahi agar kop dapat menempel dengan baik. Setelah penyedotan ringan dilakukan, dibuat sayatan tipis pada permukaan kulit sebelum dilakukan penyedotan ulang. Banyak orang melaporkan sensasi kepala terasa lebih ringan dan rileks setelah bekam di titik ini, terutama bila sebelumnya mengalami tegang kepala atau sulit tidur. Karena lokasinya berada di kepala, titik umumugits atau komah 2 tidak dianjurkan dilakukan sembarangan. Praktisi perlu memahami tekanan yang aman, kedalaman goresan, serta kondisi pasien sebelum melakukan bekam di area ini. Yang keempat adalah titik yafuf. Titik ini adalah titik bekam yang berada di bagian belakang kepala, tepatnya di area atas tengkuk dekat perbatasan antara kepala dan leher. Letaknya kurang lebih di bawah tulang kepala bagian belakang, occipital, dan di atas ruas leher pertama. Dalam tradisi bekam sunnah,
Titik ini dikenal sebagai salah satu area yang sering digunakan untuk keluhan yang berkaitan dengan kepala, leher, dan ketegangan saraf. Secara tradisional, bekam pada titik yafuh digunakan untuk membantu mengurangi sakit kepala bagian belakang, pusing, migrain, ketegangan leher, mata terasa berat, dan rasa pegal di sekitar pundak atas. Banyak praktisi juga mengaitkannya dengan gangguan akibat stres, kurang tidur, atau kelelahan karena posisi duduk lama yang membuat otot tengkuk menjadi tegang. Dari sisi anatomi modern, area yafuh berada di sekitar otot-otot suboksipital dan jaringan leher atas yang berfungsi menopang kepala. Di wilayah ini juga terdapat banyak saraf kecil dan pembuluh darah superfisial yang berhubungan dengan kulit kepala dan otot leher. Karena itu, bekam pada titik ini sering memberikan sensasi rileks pada tengkuk dan membantu mengurangi kekakuan otot di belakang kepala. Dalam praktik bekam, penyedotan biasanya dilakukan dengan tekanan sedang hingga ringan karena kulit di area kepala dan tengkuk lebih sensitif dibanding punggung. Setelah kulit terangkat oleh kop, dibuat goresan tipis dan dangkal sebelum dilakukan penyedotan kembali. Banyak orang merasakan kepala menjadi lebih ringan dan leher lebih nyaman setelah bekam di titik ini, terutama bila sebelumnya mengalami ketegangan akibat stres atau aktivitas yang membuat kepala terus menunduk. Walaupun termasuk titik yang cukup populer, bekam pada area yafuh tetap harus dilakukan secara hati-hati dan steril. Lokasinya dekat dengan struktur penting di leher bagian atas sehingga praktisi perlu memahami anatomi dasar agar prosedur tetap aman dan tidak menimbulkan cedera atau iritasi berlebihan. Dan di titik kelima adalah titik al-warik. Al-warik adalah istilah yang dalam literatur Arab klasik sering merujuk pada area pinggul, sekitar pinggang bawah, atau bagian samping punggung bawah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah berbekam di area ini ketika mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri akibat aktivitas dan perjalanan. Karena itu, bagian pinggang dan punggung bawah kemudian dikenal sebagai salah satu area bekam sunnah yang cukup sering dipraktikkan. Secara tradisional, bekam pada area al-warik digunakan untuk membantu mengurangi nyeri pinggang, pegal punggung bawah, kekakuan otot, rasa berat pada tubuh bagian bawah, serta kelelahan setelah aktivitas fisik berat. Banyak praktisi bekam juga menghubungkannya dengan keluhan saraf kejepit ringan, nyeri panggul, dan ketegangan otot akibat terlalu lama duduk atau berdiri. Dilihat dari anatomi modern, area ini berada di sekitar otot lumbar, otot pinggang, serta jaringan penyangga tulang belakang bagian bawah. Otot-otot di wilayah ini sering mengalami ketegangan karena menopang berat tubuh dan aktif saat berjalan, mengangkat beban, atau duduk dalam waktu lama. Bekam pada titik ini biasanya memberi efek relaksasi otot dan membantu melancarkan sirkulasi darah lokal sehingga tubuh terasa lebih ringan. Dalam praktik bekam, kop biasanya dipasang di kanan dan kiri tulang belakang bagian bawah, bukan tepat di atas tulang belakang. Setelah penyedotan awal dilakukan untuk mengangkat kulit, dibuat goresan tipis superfisial sebelum dilakukan penyedotan kembali. Karena jaringan otot di punggung bawah relatif tebal, tekanan kop umumnya dapat sedikit lebih kuat dibanding area kepala atau leher, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Walaupun area al-warik termasuk titik yang relatif aman untuk bekam, prosedurnya tetap perlu memperhatikan kebersihan alat, kedalaman goresan, dan kondisi kesehatan pasien. Pada orang dengan gangguan tulang belakang berat, cedera akut, atau penyakit tertentu pada ginjal dan saraf, bekam sebaiknya dilakukan setelah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang kompeten.